Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ria Marliana di podcast. Sebentar. Ketemu lagi dengan Ria Marliana di podcast Self Healing. Maklum ya, karena masih puasa gitu, kadang ngomongan kita belibet gitu gak sih? Atau cuman gue doang? Oke, lupakanlah. Ini hari terakhir kita berpuasa. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan sehari lagi, enggak deh, beberapa jam lagi untuk berbuat baik gitu loh. Mungkin buat kita yang belum bisa melunasi hutang gitu ya, it's okay, fine, nikmatin aja dengan segala proses ini. Karena kita udah berniat untuk melunasi hutang, udah berdoa, udah berusaha dengan yang paling baik, insya Allah itu udah jadi ladang pahala dan ladang amal. Gak akan sia-sia pekerjaan itu. Jadi tetap optimis, gak usah galau gitu. Karena orang-orang beriman itu jauh dari rasa galau. Ngomongin apa sih ini? Oke, fix kita mau ngomong tentang ini isu yang agak sensitif gimana gitu. Dan mungkin buat kamu yang masih berusia di bawah 30 tahun, atau buat kamu yang masih single gitu dan belum menikah gitu, mungkin agak kurang setuju dengan pernyataan ini. Tetapi andai kata laki-laki mau jujur gitu, dia pasti akan setuju dengan pernyataan bahwa perawan emang menarik, tapi janda itu lebih menawan. Apa ya ngomongnya? Aku lupa deh itu namanya. Aku search lagi deh. Intinya, kenapa janda lebih menawan? Ini akan kita bahas, kita ulik dari segi sains atau dari segi ilmiah. Tapi aku nggak akan menyebutkan data datanya. Kamu bisa cari sendiri. So, buat kamu yang masih perawan, buat kamu yang belum salah lagi. So, buat kamu yang mau dengerin dan penasaran kenapa janda lebih menawan di mata para lelaki, simak terus podcast ini. Jangan lupa untuk follow podcast aku di Spotify dan juga favoritin podcast aku di anchor.fm, dan juga follow Instagramku di Ria Marliana 87 atau karakter cinta Goldar. Oke, balik lagi di Self Healing bersama Ria Marliana. Yang sebentar lagi kurang lebih sejam lagi kita akan berbuka puasa. Hari terakhir puasa insya Allah. Dan kita tadi akan ngebahas tentang kenapa janda lebih menawan. Kamu sering gak sih ngelihat para janda-janda itu ternyata sering banget digodain sama laki-laki? Ngerti gak? Dan kadang-kadang yang perawan aja merasa si janda itu kenapa sih pacarnya atau yang ngantri tuh udah banyak, aku aja belum dapet gitu, aku aja gak ada yang ngantri gitu. Sedih sih itu emang. Tapi nyata gitu ya gak sih? Oke, balik lagi. Kenapa janda lebih menawan? Itu fakta yang tidak terbantahkan sih sebenarnya. Hanya saja kadang-kadang si lelaki ini kalau ditanya sama pasangannya atau pacarnya itu gak akan ngaku gitu loh. Nah, kebetulan aku orangnya sering ngobrol dengan banyak laki-laki, dan memang anehnya mereka tuh lebih open gitu sama gue. I don't know why, but nyatanya seperti itu gitu. Orang kalau ngobrol sama aku tuh kayak nggak ada filternya gitu, ngomong aja gitu, sarkas-sarkasnya, separno-parnonya gitu. Cuman aku ada batasannya. Jadi selama ini yang aku tangkap memang pernyataan bahwa janda lebih menawan itu mereka mengakui itu benar. Why? Mari kita bahas. Mayoritas laki-laki itu punya secara fisiologi dan biologisnya itu berbeda dengan wanita. Jadi nggak mungkin sama gitu loh. Secara fisik aja udah kelihatan, dan secara psikologis juga berbeda. Itu yang harus kita tahu. Dan rata-rata laki-laki itu punya kecenderungan untuk egonya lebih tinggi gitu loh, atau sisi kolerisnya lebih tinggi. Ada memang cewek-cewek yang sisi kepemimpinannya juga tinggi, tapi biasanya mereka tertuntut atau terbentuk oleh keadaan yang membuat mereka jadi keras, jadi tegas kayak gitu-gitu kan, atau memang tuntutan pekerjaan, pengalaman dan semacamnya.
Tapi secara lahiriah sebenarnya secara hormonal pun laki-laki itu udah punya ego yang lebih tinggi. Makanya kadang-kadang untuk negosiasi itu perusahaan mengirimkan wanita agar goyah gitu. Kalau sama-sama laki-laki biasanya nggak ada yang mau ngalah gitu. Itu dia salah satu kekurangan atau kelebihan atau kekurangan orang yang egonya tinggi itu jarang banget mau ngalah. Dan memang egonya tinggi itu juga jarang mau mengakui salah gitu loh. Apalagi disalahin, pasti nggak mau gitu loh. Berontak dia. Kecuali orang-orang yang dewasa ya. Oh ya, catatan. Ini kita ngomongin laki-laki secara harfiah ya. Memang laki-laki, bukan artinya laki-laki yang kebencong-bencongan atau laki-laki yang kewanita-wanitaan. Maklum, karena sekarang itu banyak banget yang tren atau apalah itu ya, laki-laki yang kebencong-bencongan. Kalau gue sendiri ya, aku secara pribadi personally agak risih sih sebenarnya. Dan laki-laki yang tulen pasti juga risih. Oke, lanjut. Itu tadi ego ya, ego sentris. Nah, ini adalah ada kaitannya nih, karena memang secara ego seperti itu mereka yakin banget atas apa yang dia lakukan. Jadi mereka nggak akan ragu-ragu untuk menentukan sikap. Itu orang-orang yang egonya tinggi, kepemimpinannya tinggi. Mau salah mau apa yang penting hajar dulu gitu loh. Mereka yakin kok itu yang dilakuin dia benar gitu loh. Nah, ini dia ada satu yang jarang banget disadari oleh kita, bahwa laki-laki itu punya insting untuk melindungi. Nah, itu salah satu kelebihan dari orang yang egonya tinggi adalah seperti itu. Itu otomatis ya, dia pengen melindungi orang-orang yang lebih lemah dari dia. Artinya mungkin katakanlah adiknya yang cewek atau ibunya seperti itu. Dia pasti akan ada respon pertama pasti langsung melindungi, pasang badan gitu. Itu laki-laki yang beneran laki-laki sih. Nah, melihat para janda-janda itu, mereka ada rasa iba, ada rasa kasihan. Karena janda itu kan, apalagi janda punya anak, dia punya kewajiban. Mereka mikirnya logis. Janda punya anak itu punya tanggungan gitu loh, menghidupi anaknya, dan itu tidak mudah. Laki-laki tuh tahu bahwa cari uang itu nggak mudah, apalagi masih harus mengurus rumah tangga, anak-anaknya seperti itu. Dan itu sebabnya kenapa mayoritas laki-laki mengakui bahwa janda lebih menawan, karena nggak cuma sekedar fisik, tetapi auranya si janda ini men-trigger itu apa ya? Memicu egonya tadi itu, egonya si laki-laki untuk melindungi. Kenapa seperti itu? Karena laki-laki itu merasa berharga atau harga dirinya itu diakui ketika dia bisa berbuat sesuatu gitu untuk orang-orang yang disayangi gitu, orang-orang sekitarnya kayak gitu-gitu. Ketika dia bisa melindungi atau membuat si cewek ini bahagia gitu kan, atau menyelamatkan si cewek ini tuh secara otomatis harga dirinya tuh naik gitu loh. Nah, kira-kira ngejawab nggak? Ini sebenarnya penjelasannya tuh bakal panjang dan kali lebar, karena ini kaitannya juga sama biologi ada, fisiologis ada, macam-macam lah, psikologis ada. Tetapi aku akan persingkat. Jadi kenapa janda lebih menawan? Karena memang janda itu menarik tidak hanya sekedar dari fisik. Ini janda-janda kembang ya, anyway. Jadi nggak cuma menarik secara fisik, tetapi auranya mereka kayak aura butuh dilindungi. Dan ini yang menyebabkan laki-laki itu kayak merasa ingin melindungi gitu, memicu egonya dia dan harga diri dia untuk pasang badan gitu loh, untuk merangkul apa sih, ya gitu-gitulah. Jadi gitu guys, kenapa janda lebih menawan. Mungkin buat kamu yang gak setuju, boleh aja komen di bawah ini. Bisa aja komen atau bisa DM aku. Kalau lu mau curhat, lu punya masalah, ceritain aja, insya Allah identitas kamu aku rahasiain, gak perlu takut. So guys, itu dulu. Selamat Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jangan lupa follow podcast Self Healing ini bersama Ria Marliana, dan juga follow juga Instagram gue di Ria Marliana 87 dan juga karakter cinta Goldar. Di situ ada banyak banget sharing tentang wanita, moms, pasangan, terutama karakter pasangan, bagaimana tips-tipsnya.
dan itu berdasarkan golongan darah dan juga yang lain. Dan juga satu lagi, ada lagi tentang Islam dan sains. Gitu ya. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya masalah? Curhatin aja di podcast Self Healing. Podcast ini dipersembahkan oleh konselorpernikahan.com.